pelembab yang mengandung pseudoceramid. Kita bisa lihat ya pada kunjungan awal kulit tampak kasar, bersisik dan kering ya. Setelah 4 minggu aplikasi krim pseudoceramid, kulit menjadi lembab dan halus ya. Ini hanya menggunakan pelembab tanpa menggunakan obat topikal lain, tanpa menggunakan steroid ya. Jadi untuk kelainan kulit di mana terdiri dari kulit kering, kasar, bersisik, kita cukup menggunakan pelembab yang mengandung pseudoceramid tanpa harus menambahkan obat-obat topikal steroid ya. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Mori dan kawan-kawan ya. Judulnya aplikasi pseudoceramid meningkatkan quality of life pada pasien Jepang dengan dermatitis atopik ringan ya. Kualitas hidup pasien diamati dengan menggunakan questionnaire Skindex ya. Jadi ada questionnaire khusus di sini. Studi menunjukkan perbaikan yang signifikan pada emosi, fungsi, dan global pada minggu keempat kelompok yang diberi pseudoceramid. Ini fungsi emosi di sini ya, pseudoceramid, dan tidak terjadi pada kelompok yang tidak diberikan pseudoceramid ya. Jadi setelah 4 minggu terjadi perbaikan dari emotional function dan global ya. Jadi bagus sekali ya, karena terjadi perbaikan ya pada orang-orang dengan dermatitis atopik ringan tanpa menggunakan obat-obat topikal lain ya. Ini penelitian yang ketiga ya, tentang aplikasi pseudoceramid memperbaiki kondisi klinis pasien dengan dermatitis atopik ringan sampai sedang ya. Uji klinis prospektif pada 40 pasien dengan dermatitis atopik ringan hingga sedang ya. Krim pseudoceramid dioleskan 2 kali sehari selama 4 minggu pada area yang mengalami dermatitis atopik ya. Parameter diamati menggunakan questionnaire SCORAD atau Scoring Atopic Dermatitis ya. So hasil penelitian ini, pseudoceramid efektif memperbaiki kondisi kulit pada pasien dengan dermatitis atopik ringan hingga sedang ya. Jadi kalau untuk dermatitis atopik mungkin yang sedang, ini pseudoceramid krim itu bisa menjadi ajuvan atau terapi pendamping ya, dengan menggunakan produk obat topikal lain seperti steroid ya, kayak gitu. Jadi akan mempercepat proses penyembuhan. Dan kalau untuk yang dermatitis atopik ringan mungkin cukup dengan pseudoceramid krim, tapi kalau yang sedang biasanya bisa menjadi pendamping ya. Nah, dengan demikian kerusakan pelindung kulit ditandai oleh peningkatan transepidermal water loss dan gangguan seramid endogen ya. Alkohol, deterjen, dan desinfektan adalah penyebab iritasi umum yang berkontribusi terhadap transepidermal water loss. Pseudoceramid adalah bentuk sintetis dari ceramid ya, yang mampu menembus stratum corneum dan meningkatkan fungsi pelindung kulit. Hal lain yang harus dilakukan untuk tindakan pencegahan akibat penggunaan APD adalah juga lindungi kulit di area di mana masker atau respirator dan kacamata dipasang ya. Kita lihat ini gambarnya, ada zygomatic bone, front nasal bone, articular helix, dan back of ear ya. Lindungi kulit area tersebut ya, terutama bila akan masker atau respirator atau kacamata akan dipakai dalam waktu yang lama, yaitu daerah-daerah tadi ya, daerah-daerah yang biasanya terjadi atau tempat tekanan dari alat-alat atau APD tersebut yang tadi kita lihat ya.
Gunakan pelindung profilaksis sebagai pelindung antara kulit dan perangkat untuk mengurangi resiko cedera. Bisa kita gunakan busa poliuretan, silikon gel yang biasa dipakai untuk mencegah terjadinya hypertrophic scars, ya itu bisa kita gunakan di situ ya, atau lapisan film transparan atau plat transparan hidrokolit juga bisa ya, bisa tentunya tidak usah yang tebal-tebal, yang tipis atau ekstra tipis ya. Tujuannya adalah sebagai pelindung supaya masker atau alat-alat tersebut atau perangkat tersebut tidak menekan kulit langsung ya. Yang kelima, hilangkan tekanan alat pelindung diri pada kulit dengan cara melepaskan masker atau respirator dan kacamata selama beberapa menit setiap 2 jam. WHO menyarankan malah 15 menit setiap 4 jam ya. Lepaskan masker respirator secepat mungkin dengan mengikuti protokol pelepasan yang sesuai. Yang keenam adalah periksa kulit ya setelah menggunakan APD dan perhatikan tanda-tanda berikut. Apakah ada rasa nyeri atau gatal, eritema, kering, luka atau lesi atau ruam lain ya. Yang ketujuh, obati dan lindungi dan hindari penggunaan masker, respirator dan kacamata pada area lesi kulit, eksim atau eritema. Jadi kalau kita sedang menderita adanya eksim atau eritema atau kulit, kita jangan memaksakan diri untuk menggunakan perangkat tersebut ya, karena ini akan menyebabkan kelainan kulit ini menjadi bertambah berat ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah tindakan perawatan mandiri dan perawatan kesehatan mental bagi profesional kesehatan ya. Ketidakamanan dan ketakutan pada tenaga kesehatan disebabkan oleh pandemi COVID-19 menunjukkan data epidemiologis yang cukup mengkhawatirkan. Umumnya stres terjadi karena faktor resiko penularan atau tertular penyakit ya, atau juga kita sering berhubungan dengan kehilangan pasien, jam kerja yang melelahkan, penggunaan APD yang sering, dan resiko kerusakan sulit ya. Sebuah penelitian di Tiongkok menunjukkan bahwa 70% profesional kesehatan di garis depan di Wuhan menghadapi stres yang ekstrim dengan gejala depresi, kecemasan, dan insomnia ya. Untuk mengurangi tindakan stres tersebut dianjurkan untuk melakukan tindakan perawatan mandiri berupa makan dan minum yang sehat, tetap melakukan kontak sosial ya walaupun kita berjauhan ya, olahraga yang cukup, jaga kesehatan mental, tidur yang cukup, melakukan aktivitas yang menyenangkan ya, misalnya bisa menonton drakor asal jangan terlalu malam ya karena kita harus cukup tidur, dan juga jangan lupa untuk tetap berdoa ya. Perlu diingat bahwa menjaga kesehatan mental sangat penting pada kondisi stres ya, dan konsul ke psikiater jika perlu ini ya. Take home message. Dalam situasi global saat ini, potensi kejadian efek dermatologis yang merugikan tidak menyebabkan profesional kesehatan menyimpang dari tata aturan kebersihan khusus yang ketat ya. Masalah kulit ini juga dapat ditemukan pada masyarakat umum dan dapat diatasi dengan beberapa tindakan pencegahan yang tadi telah diterangkan ya, dan telah dibahas mengenai berbagai kondisi kulit yang disebabkan oleh tindakan kebersihan pribadi dan penggunaan alat pelindung diri. Juga telah dibahas tentang beberapa saran praktis tentang cara mengelola dan melindungi dari berbagai kondisi kulit yang merugikan ini ya. Tetap memiliki kulit sehat yang lembab ya, dan bebas iritasi dengan menggunakan pelembab yang mengandung pseudoceramide ya. Dan terima kasih, kami kembalikan ke Ibu Moderator ya, Mbak Christine, silahkan. Terima kasih. Baru amat ya. Terima kasih Dr. Dewi, sejawat apoteker Indonesia. Materi Dr. Dewi itu membuat kita makin paham mengenai berbagai kondisi kulit selama masa pandemi, dan
terutama tindakan-tindakan praktis ya apabila itu terjadi dan